Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Lamstiadi, NPM 1864083 dari Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan materi rekayasa lingkungan, yaitu pencemaran udara. Penanganan pencemaran udara. Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Menurut Salim yang dikutip oleh Utami 2005, pencemaran udara diartikan sebagai keadaan atmosfer di mana satu atau lebih bahan-bahan polusi yang jumlah dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, merusak properti, mengurangi kenyamanan di udara. Berdasarkan definisi ini, maka segala bahan padat, gas, dan cair yang ada di udara yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman disebut polutan udara. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat asing dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan udara dalam keadaan normalnya. Jadi, pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Pencemaran dapat terjadi di mana-mana. Bila pencemaran tersebut terjadi di dalam rumah, di ruang-ruang sekolah, ataupun di ruang-ruang perkantoran, maka disebut sebagai pencemaran dalam ruangan. Sedangkan bila pencemarannya terjadi di lingkungan perkotaan, bahkan regional, maka disebut pencemaran di luar ruang, outdoor pollutant. Penyebab pencemaran udara. Secara umum, penyebab pencemaran udara ada dua, yaitu faktor internal, yaitu debu yang berterbangan akibat tiupan angin, abu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berupa gas-gas vulkanik, proses pembusukan sampah organik, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor eksternal, karena ulah manusia. 1. Hasil pembakaran bahan bakar fosil dan debu serbuk dari kegiatan industri, serta pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Cara pencegahannya yaitu upaya penanggulangan dilakukan dengan tindakan pencegahan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dan tindakan kuratif sesudah terjadinya pencemaran. Usaha preventifnya adalah mengembangkan energi alternatif dan teknologi yang ramah lingkungan, mensosialisasikan pelajaran lingkungan hidup di sekolah dan masyarakat, mewajibkan dilakukannya AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan bagi industri atau usaha yang menghasilkan limbah, tidak membakar sampah, tidak menggunakan kulkas yang memakai freon dan membatasi penggunaan AC dalam kehidupan sehari-hari, tidak merokok di dalam ruangan. Usaha kuratifnya adalah menggalang dana untuk mengobati dan merawat korban pencemaran lingkungan, kerja bakti rutin di tingkat RT RW atau instansi untuk membersihkan lingkungan dari polutan. 3. Melokalisasi tempat pembuangan sampah akhir sebagai tempat atau pabrik daur ulang. 4. Menggunakan penyaring pada cerobong di kilang minyak atau pabrik yang menghasilkan atap atau jelaga penyebab pencemaran udara. 5. Mengidentifikasi dan menganalisa serta menemukan alat atau teknologi yang tepat guna lingkungan setelah adanya musibah atau kejadian akibat pencemaran udara. Misalnya menemukan bahan bakar dengan kandungan timbal yang rendah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum.